ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, lalu orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak segampang yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon kalian bisa dipidanakan. Karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, dia seorang pelawak dipenjara hanya karena membawakan lelucon. Karena dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon tersebut, dia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hei! Dasar kafir! Turun kamu! Bentak orang-orang kampung berteriak. Berani-beraninya kamu! Azan subuh kok jam 10 pagi. Dasar aneh! Kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid. Tidak ada satupun dari kalian yang berdatangan. Begitu saya azan jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir? Orang-orang kok gampang sih mengkafir-kafirkan orang? Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, berpikir maka aku ada. Kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan. Bahkan diberi pembenaran nama keyakinan. Ayat-ayat pun dijadikan kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sudah ngetren tuh, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya pun jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah. Jangan nanti malah saya yang ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi pelawak itu lumayan enak. Bayarnya pun juga lumayan. Bapak saya sering tuh diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu waktu itu. Lah, kalau sekarang pelawak saja masih kalah lucu kok sama politikus.
Aduh, aku nggak nyangka loh kamu akan datang. Silakan, silakan, silakan. Aduh, maaf ya, berantakan. Kamu mau makan apa? Kamu mau minum apa? Kamu pasti haus ya? Kamu pasti lapar. Syukurlah, soalnya aku gak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Loh. Kok kalian pada tersenyum ngejek seperti itu? Badut kan juga manusia. Bisa falling in love dan juga punya pacar. Lihat tuh, tampan kan pacar saya. Namanya Dilan. Nama lengkapnya Dilanda Bencana. Terima kasih ya kamu sudah datang menemui saya. Saya kira kamu sudah lupa sama saya. Pasti kamu kangen ya sama saya. Jika rindu, jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you, tulus dari dasar hatiku. Aku boleh dong peluk kamu? Boleh ya aku cium kamu? Boleh ya, boleh ya. Dilan? 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya nggak punya pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja.
kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang salah dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi memang aneh. Nasib memiliki kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu keren dan juga perlente. Pakaian saya juga bagus. Tapi sebenarnya, saya ini tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan hal ini. Tapi barangkali, inilah takdir saya. Saya pernah mengisi kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir pada tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentikan jari. Ya, seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, tapi semuanya pada tertawa. Bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang pada tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira penampilan saya bisa menghibur mereka. Padahal penampilan saya sungguh bodoh dan tolol saat itu. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol itu. Lalu pimpinan partai mendatangi saya, menjabat tangan saya dan memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Lalu dia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai semua orang. Demokrasi membuat seorang pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi kemampuan disukai semua orang. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu disukai semua orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting kamu tetap dipercayai dan disukai semua orang. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian didandani necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang, pilkabe jangan coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada, boleh coba-coba buat anak. Makanya, sekarang ini banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Tapi saya benar-benar sial. Saya menang pilkada. Menurut mereka memilih saya karena penampilan saya. Saya dikira orang paling lucu yang pernah membuat mereka tertawa. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya.